Hadapan para sahabat sampai berkata seperti itu. Kenapa? Karena manusia akan mempunyai aib sendiri. Wa anfaqu min malin iktasabahu min ghairi maksiyah. Wa anfaqu, dan berbahagialah bagi seseorang yang apabila hartanya diinfakkan iktasabahu min ghairi maksiyah, hartanya bukan daripada harta maksiat. Contoh, kita ini memang rajin sedekah, rajin infak. Nah, berbahagialah apabila harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan hasil daripada ghairi maksiyah, artinya halal, bukan harta yang haram. Maka silakan apabila seseorang sedekah atau infak menggunakan hasil harta daripada yang haram. Maka di dalam Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi meriwayatkan satu hadis, meskipun seorang suami itu menginfakkan hartanya, nafkah hartanya, menafkahi istri dan anak, tapi suaminya ini hasil daripada haram, contoh maling, korupsi dan sebagainya, maka tetap ancamannya adalah neraka. Wes mangkana lamun ibu seorang istri diberi duit ke sisi bayar, tangges urusan salah baik. Lamun memang kurang terboga duit jasa, kerok panuman, kamu dengannya Pak, iya duit halal tuh. Cek masalah kinahan, akan baik. Dan memang seorang suami seperti itu, mereka tidak akan berbicara bagaimana hasilnya, meskipun pahit dan sebagainya. Yang penting ibu bisa nahan. Yang penting anak kurang terkalah parah. Ternyata gagal masalah hingga menjadi akhirat, tetap tanggung jawab besarnya adalah seorang suami, tetap ancamannya adalah neraka. Dan memang apabila perkara haram itu masuk pada tubuh istri dan anak kita, ya memang agak berbeda dengan wajar bapak itu selalu bicara dan baik dan sebagainya. Wa khalaqu ahlal fikhi, dan berbahagialah kata Rasul bagi seseorang yang suka bercampur duduk bersama dengan ahli fikih. Wa khalaqu lan nyampuri sapa wong ahlal fikhi ing ahli fikih. Jadi orang itu bahagialah yang suka ngaji. Bahkan bukan saja ahli fikih, Pak, lamun orang rajin gitu ngaji fikih, berdua bersama dengan ahli fikih memang bagus, tapi tidak ada kesempurnaan apabila wallahi kami tidak duduk bareng dengan ahli hikmah. Ahli hikmah ini dan rukun lain. Ahli hikmah ini adalah ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Jadi berbahagialah orang lamun sok duduk bersama seperti pengajian bersama ahli fikih, supaya orang ibadahnya sah kabeh. Bagaimana rukun sholat, bagaimana pembatal eta fikih, bagaimana cara sholat seperti Rasul, bagaimana cara wudhu, rukun wudhu, pembatalan wudhu, bagaimana jual beli yang dihalalkan oleh agama, apa itu artinya khiyar, nanti kita akan bahas khiyar. Wallahi kami duduk bareng bersama ahli hikmah, ahli tasawuf, maksudnya lain ahli hikmah seperti tukang ajak lain. Ahli hikmah cek tina tasawuf adalah ilmu sufi. Lama di masyarakat kita yang berada ahli hikmah ya tukang ajak. Tapi lama orang ngaji tasawuf, ahli hikmah adalah ahli berbicara masalah akhlak, berbicara masalah adab dan itu sebutnya ahli hikmah. Wajadaba ahla zalali wal maksiyah, berbahagialah kata Rasul seseorang bisa menjauhi ahli zalal wal maksiyah. Siapa ahli zalal? Mereka adalah orang-orang yang terpeleset ke dalam kecurangan, kesalahan, wal maksiyah dan kemaksiatan. Jadi jauhilah teman-teman seperti itu, karena teman-teman seperti itu akan menarik, mengajak kita untuk berbuat yang salah, yaitu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuba liman dalam fi nafsi,
Tuba berbahagialah liman kepada seseorang dalam nafsi yang menghina-hina dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Nah, itu adalah teori daripada ilmu sufi. Sebab ilmu sufi itu ilmu akhlak dan adat daripada zahir dan batin. Jadi ketika kita memang dihinakan oleh orang lain tapi kita sibuk menghina diri sendiri, itulah memang sufi, sudah bersih hatinya. Jadi biarkan mereka mencaci kita, biarkan mereka mengolok-olok kita, tapi kita tetap sibuk dengan menghina diri sendiri, menghina dengan kesalahan kita sendiri. Jadi lamun orang masih kena izin, aduh orang cenah salah diharapkan batur, aju orang izin eta berarti ria, can Allah berarti eta tujuan. Kadang-kadang orang dirisan penting seorang ngagunaon sebab ulang berbuat salah di hadapan manusia. Padahal yang dimaksud adalah melihat diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kan ada ya orang itu kadang-kadang tidak bisa sadar kenapa sudah berbuat kesalahan. Jadi seolah-olah kita ini inginnya memang benar, selalu benar di hadapan orang. Mual bisa, tidak akan pernah bisa. Makanya kenapa liman dalla fi nafsi, orang itu harus sibuk menghina, menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Wa hasunal khaliqatuhu, karena kadang-kadang orang itu ngomongkan kesalahan lainnya seolah-olah terduga salah. Karena orang itu kalau berbicara pasti membenarkan diri sendiri, pasti memuji diri sendiri dan lain sebagainya. Makanya bahagialah bagi orang yang memang hidupnya selalu melihat diri sendiri, aib sendiri, kesalahan sendiri. Wahasunat ini ucapan Rasulullah hadirin. Wahasunat khaliqatuhu, kalau memang bukan Rasul siapa lagi yang kita dengarkan? Karena hanya Rasul yang menjadi panutan kita. Maka sosialisasi rumah tangga, berinteraksi dengan orang lain apabila mengikuti kajian-kajian seperti ini akan damai hadirin. Wa hasunat khaliqatuhu, lan bagus khaliqatuhu opo pekertine sing. Jadi berbahagialah bagi orang yang suka menghina dirinya tapi bagus akhlaknya. Nyatu diomongkannya kadang-kadang orang orang teh ngalasan tapi orang goreng akhlakna gue dua kali lipat dia. Anu dimaksud dia orang sibuk menghina diri sendiri, aib diri sendiri, tapi orang tetap di hadapan orang lain harus berakhlak yang tinggi, berbudi yang luhur. Wasaluhat sariratuhu, dan bagus iktikodi si uang. Jadi bagus iktikodnya, keyakinannya dan lain sebagainya di dalam hati. Wa azala anin nasi syarrah, lalu uzlah, jauh daripada manusia. Syarrah kealaannya uang, artinya sosok, artinya adalah kita ini jangan dekat-dekat manusia kecuali dengan kebaikan. Jangan berbuat kesalahan dengan sengaja dan lain sebagainya. Jadi jangan memadorotkan kepada orang lain maksudnya. Uzlah daripada manusia ini. Apalagi kalangan-kalangan ahli sufi, mereka ketika mendengar pembicaraan duniawi, mereka ingin muntah karena jijik. Pendengaran ucapan-ucapan yang bersifat duniawi, yang memang faedahnya bukan faedah, resikonya adalah perebutan, peperangan, saling perdebatan, itulah duniawi sifat. Tuba liman amila bi ilmi, berbahagialah kepada seseorang yang mengamalkan ilmunya. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu sama saja jahil bodoh. Wa anfaqal fadlan,
dan menginfakkan laluihan harta min malihi. Jadi kita kalau punya lebih kita infakkan, kita sedekahkan. Wa amsakal fadla min qawli, menahan dari laluihan ucapan. Jadi jangan banyak bicara. Orang kalau banyak bicara itu biasanya terpleset kesalahan, terpleset kebohongan, penipuan, dan menyakiti perasaan orang lain. Itu kalau banyak omong. Jadi silakan kalau berbicara, silakan yang butuh atau yang hajat atau sekiranya memang penting, yang bagus dan sebagainya. Makanya orang itu kalau sudah diam, tidak bercampur dengan manusia kecuali ada kebutuhan, akan selamat daripada tadi kebohongan, penipuan, menyakiti orang dan sebagainya. Wa wasi'athu sunnah, wa wasi'at lan nomothu ing man asunatu opo perjalanan Kanjeng Nabi. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi dilakoni oleh orang tersebut semampunya. Lam ya'luha ila bid'ah, tidak melewati batas kepada bid'ah. Bid'ah itu kan tidak ada zaman Rasul. Meskipun bid'ah hasanah itu memang betul ada, tapi jangan berlebihan. Jadi bid'ah silahkan, melaksanakan apa yang tidak ada di dalam zaman Rasul silahkan, itu namanya bid'ah hasanah. Yang tidak boleh itu bid'ah madmumah, bid'ah munkaroh yang dicela oleh agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah khutbah daripada Rasul atau ceramah Rasul di hadapan para sahabat, karena supaya sahabat selaku santri dan jamaah Rasul supaya tidak tertipu dengan hal-hal duniawi sehingga perdebatan, peributan, kehancuran yang ada di umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik.